Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen mata pelajaran Etika dan Profesi Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya yaitu yang pertama ada Siti Aisyah, yang kedua Aradik Hernadi, yang ketiga Zaki Kurniawan, dan yang keempat Sandi Muhammad Permana. Untuk mengefektifkan waktu, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana materi yang pertama ini ada pengertian PKB. PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Nah, pengertian secara utuh dari pengembangan keprofesian berkelanjutan ini yang terdapat dalam buku pedoman pengelolaan PKB yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2011 bahwa PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Nah, dengan demikian, semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Muhammad Permana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, untuk tujuannya tersendiri ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Untuk yang pertama ada tujuan umum. Apa sih tujuan umum dari PKB itu sendiri? Tujuan umum dari PKB yakni untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Untuk yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus tersendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang ketiga, meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Yang keempat, menunjang pengembangan karir guru. Dan yang terakhir, yakni kompetensi yang diidentifikasikan di bawah standar berdasarkan evaluasi diri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaki Kurniawan. Nama saya Zaki Kurniawan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Langsung saja. Jadi di sini apa saja strategi yang ada dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu 1. Memahami standar nasional pendidikan yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, standar nasional pendidikan SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lingkup standar nasional pendidikan yaitu meliputi A. Standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan.
kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. B. Standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya C. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut, D. Ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana yaitu kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidik dalam jabatan. Lanjut, E. Ada standar sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada yang dinamakan standar pengelolaan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Selanjutnya, G. Ada standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang terakhir, H. Ada standar penilaian, yaitu pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, lanjut. Dalam strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan ada yang kedua, yaitu memahami peserta didik. Bagaimana guru yang berhasil memahami peserta didik biasanya memahami mereka melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nih contohnya A. Mengobservasi peserta didik dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun di luar kelas. B. Menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta didik dalam sebelum, selama, dan sesudah sekolah. C. Mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik dan memberikan komentar yang konstruktif. D. Mempelajari catatan peserta didik yang memadai. E. Membuat tugas dan latihan untuk kelompok. F. Memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang berkemampuan berbeda. G. Memberikan layanan individual. Nah, selanjutnya yang ketiga, memahami orang tua peserta didik. Bagaimana? Yaitu guru dapat memahami orang tua peserta didik dengan salah satu contohnya yaitu memanggil peserta didik untuk diwawancarai dan menanyakan hubungan dengan
orang tuanya atau sikap orang tuanya, lalu bisa menemui orang tuanya secara langsung untuk mencari informasi mengenai peserta didik, juga menanyakan pada orang tuanya atau tetangganya mengenai hubungannya dengan peserta didik, sehingga guru memiliki suatu gambaran. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, memahami kenakalan remaja. Bagaimana memahami kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Meneliti gejala kenakalan remaja tersebut, seperti pemicu atau kenakalan kehendak sendiri. Yang B. Menganalisis kondisi peserta didik. Jangan-jangan apa yang dilakukan peserta didik sebagai gejala ketidakpuasan atau pelampiasan. C. Menganalisa keadaan orang tua peserta didik. Barangkali faktor kenakalan remaja bersumber dari rumah. D. Mengkaji dan menganalisis hubungan remaja dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya Radik Hernadi Nugraha terkait aneka ragam kegiatan PKB. Yang pertama, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembelajaran dan pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri meliputi: pertama, diklat fungsional, yaitu kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi dan peningkatan keprofesian untuk memiliki kompetensi standar dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan kolektif guru adalah kegiatan dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru mencakup: yang pertama, kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru. Yang kedua, pembahas atau peserta pada seminar, diskusi, panel, atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya. Yang ketiga, kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Kegiatan pengembangan diri guru mengutamakan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi guru yang berkaitan dengan layanan pembelajaran yang mencakup: A. Kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan dan evaluasi. B. Penguasaan materi dan kurikulum. C. Penguasaan metode pembelajaran. D. Kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran. E. Penguasaan teknologi informatika dan komputer. F. Kompetensi inovasi pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia. G. Kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini. H. Kompetensi lain yang korelasi dengan fungsi dan tugas sebagai guru. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu: yang pertama, presentasi pada forum ilmiah atau narasumber pada seminar lokakarya ilmiah. Kedua, publikasi ilmiah hasil penelitian. Mencakup: yang pertama, karya tulis berupa laporan hasil penelitian pendidikan. Yang kedua, tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dalam pembelajaran. Lanjut ke bagian yang ketiga dalam aspek-aspek kegiatan publikasi ilmiah, yaitu publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan atau pedoman guru, yang meliputi: pertama, buku pelajaran,
kedua, modul atau diklat pembelajaran. Yang ketiga, buku dalam bidang pendidikan yang dicetak penerbit yang ber-ISBN atau tidak ber-ISBN. Yang keempat, karya hasil terjemahan. Yang kelima, buku pedoman guru. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu yang ketiga, karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Karya inovatif mencakup yang pertama, A. Penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan sederhana. B. Penemuan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan sederhana. C. Pembuatan atau modifikasi alat pembelajaran, alat peraga, alat praktikum kategori kompleks atau sederhana. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.